Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran, yaitu tema 3 benda di sekitarku, subtema yang keempat keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran yang pertama dan yang kedua. Tapi anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk memahami pelajaran di pagi hari ini. Al-Fatihah. Terima kasih anak-anakku. Materi pertama yaitu bahasa Indonesia. Informasi tentang perubahan wujud benda. Informasi tentang perubahan wujud benda. Dalam sebuah teks bacaan terdapat beberapa informasi. Untuk mendapatkan informasi dapat dilakukan dengan membaca atau menyimak pembacaan teks. Selain itu juga dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan atau menjawab pertanyaan mengenai teks tersebut. Sebuah informasi tidak hanya terdapat dalam sebuah teks. Informasi juga dapat ditemukan dalam sebuah cerita bergambar. Untuk menemukan informasi, kita dapat memperhatikan gambar dengan seksama agar mendapatkan pokok-pokok informasi tersebut. Jadi anak-anakku, untuk bisa mendapatkan informasi, kita harus membaca sebuah teks atau bacaan. Tetapi juga informasi dapat ditemukan di sebuah cerita bergambar. Nah, coba dikerjakan halaman 177 sampai 186 187 di kitab. Matematika, kesetaraan satuan waktu. Kesetaraan satuan waktu. Suatu satuan waktu dapat diubah menjadi satuan waktu yang lainnya. Misalnya, satuan waktu jam dapat diubah ke satuan menit atau sebaliknya. Satuan waktu menit dapat diubah ke satuan detik atau sebaliknya. Ingat, kembali hubungan antar satuan waktu berikut. Nah, ini ya, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 3600 detik. Contoh soal. Kita bahas yang pertama. 2 jam 30 menit sama dengan titik-titik berapa menit? Kita selesaikan. 2 jam 30 menit sama dengan 2 jam ditambah 30 menit. 2 kali 60 menit ditambah 30 menit. 120 menit ditambah 30 menit, maka total semuanya adalah 150 menit. Kerjakan kitab tematik halaman 181 sampai 182. PPKN, bersatu dalam keberagaman di rumah. Bersatu dalam keberagaman di rumah. Setiap kegiatan yang dilakukan bersama dapat dilakukan dengan baik jika kita menunjukkan sikap bersatu. Sikap bersatu sebaiknya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Salah satu wujud sikap bersatu di rumah adalah tolong-menolong. Sikap bersatu akan terwujud jika kita menerapkan perilaku seperti berikut. Yang pertama, menghargai perbedaan yang ada, tolong menolong, tidak mementingkan diri sendiri. Yang keempat, menghargai hasil pekerjaan orang lain. Manfaat hidup bersatu di rumah. Yang pertama, menjadikan keluarga rukun, aman dan damai, meningkatkan keakraban antar anggota keluarga, menghindari pertengkaran antar anggota keluarga, menciptakan rasa kasih sayang antar anggota keluarga. Tugas PKN, kerjakan kitab tematik 188 sampai 189. SPDB, teknik melipat pakaian. Pernahkah kamu melihat ibu melipat pakaian? Pakaian dapat berupa baju atau celana. Setelah pakaian disetrika, biasanya ibu akan melipat pakaian tersebut. Kegiatan yang dilakukan ibu adalah teknik melipat. Teknik melipat dilakukan agar pakaian tidak kusut. Cara melipat baju. Langkah pertama, letakkan baju pada permukaan yang rata dengan bagian belakang menghadap ke atas. Sambil melihat gambar ya anak-anakku sekalian. Yang kedua,
lipat bagian sisi kanan baju mulai dari bahu hingga bagian bawah ke dalam atau tengah baju. Langkah ketiga, ulangi langkah kedua tadi untuk bagian sisi kiri baju. Langkah keempat, lipat bagian bawah baju ke arah atas hingga menyatu dengan bagian atas baju. Langkah kelima, balik lipatan baju, baju sudah terlipat dengan rapi. Nah, ini juga salah satu cara melipat baju. Ada beberapa cara ya. Nah, yang pertama, letakkan baju pada permukaan yang rata dengan bagian belakang menghadap ke atas. Kemudian tentukan 3 titik pada baju yang akan dilipat. Jepit titik A dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Selanjutnya jepit titik B dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Langkah yang ketiga adalah satukan titik B dengan titik C dengan menarik tangan kanan. Kemudian jepit titik C menggunakan ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan bersamaan pada titik B. Langkah yang keempat, tangan yang menjepit masing-masing titik A, titik B, dan titik C tarik ke atas hingga baju dalam keadaan setengah terlipat. Langkah kelima, kemudian balik lipat baju dari kanan ke kiri. Dan langkah yang keenam, baju sudah terlipat dengan rapi. Ini cara celana anak-anakku. Letakkan celana pada permukaan yang rata dengan bagian depan menghadap atas. Yang kedua, lipat salah satu sisi celana ke sisi satunya hingga menjadi satu bagian. Dan yang ketiga, lipat celana ke arah atas hingga bersatu dan celana sudah terlipat dengan rapi. Ini rok. Letakkan rok pada permukaan yang rata dengan bagian belakang menghadap ke atas. Lipat bagian sisi kanan rok ke dalam atau tengah rok. Rapikan sisi kanan rok yang sudah terlipat ke dalam. Ulangi langkah kedua tadi untuk bagian sisi kiri rok. Nah, untuk tugasnya anak-anakku sekalian, untuk yang laki-laki melipat kemeja dan celana, sedangkan untuk perempuan melipat kemeja dan rok. Nanti videonya dikirimkan ke Pak Udin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.